Nah, sebuah hadis dari Nabi SAW. Inna ahabbal a'mali ilallahi madama wa in qalla. Sesungguhnya amal paling dicintai Allah adalah yang terus menerus, continue, meskipun itu sedikit. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi walaupun amal itu sedikit, ya tidak banyak, ya tapi terus menerus, continue, mudawamah, itu yang Allah cintai ya. Bandingkan seorang yang tadinya sholat malam ya 11 rakaat, tapi dia tidak meneruskan lagi sholat malam itu. Seorang yang sedekah ya, katakanlah sedekahnya 100.000 ya, nah boro-boro kita banyak 100.000, tapi tidak meneruskan lagi sedekah 100.000 tehnya gitu. Atau seorang yang saat itu pula mampu beramal sunnah ya, dengan banyaknya ya, dengan kuantitasnya, tapi tidak meneruskannya lagi ya, maka walaupun sedikit ya, tapi terus menerus ya gitu ya. Yang sedikit itu yang menjadi bukit ya. Dan mungkin di antara kita bisa saja sholat malam, tapi setelah bulan Ramadan ya mungkin kalanya karena sifat ya rada jenuh atau bagaimana ya, 11 rakaat mungkin ya mulai dari 3 rakaat atau 5 rakaat. Ya terkadang kejenuhan itu pasti ada ya gitu. Tapi nggak apa-apa asal kita istiqomah terus menerus ya, walaupun cuma 3 rakaat 5 rakaat ya. Nantinya ya terus menerus nanti kita bisa lagi gitu ya untuk 11 rakaat ya. Karenanya tidak ada tuntutan harus seperti itulah gitu. Kudus ya gitu katanya. Gitu. Enggak itu ya, dalam Islam itu ini din yang sempurna ya gitu. Amal-amal yang kita telah biasakan di bulan Ramadan hendaknya kita pertahankan ya minimal di bulan Syawal, walaupun kuantitasnya ya itu mungkin kadang kurang sedikit ya gitu. Bagaimana yang terpenting nilai-nilai keimanan yang tumbuh kuat di bulan ini, di Ramadan dipertahankan, begitu juga di bulan ini ya. Kita tak takut lapar dan sakit, kita bergantung kepada Allah selama bulan Ramadan. Tentunya kita tidak lagi memerlukan pengawasan siapapun untuk memastikan ya, saum kita berlangsung tanpa adanya hal yang membatalkan. Sebab kita yakin dengan muraqabah itu apa? Merasa diawasi oleh Allah ya. Atau bersama dengan Allah ya, ma'iyatullah ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ya gitu. Nah, itu. Dia bersama kita di mana saja kita berada ya gitu. Bukan berarti apa dia berada pada diri kita, bukan ya, pemahaman yang salah itu ya. Dia adalah kita, bukan ya. Dia adalah diri kita, bukan. Tapi Allah Maha melihat perbuatan kita gitu ya gitu. Bukan berarti Allah itu pada diri kita, enggak gitu ya. Berat semuanya dan tidak mungkin ya gitu. Allah yang melihat kita ya, Allah yang melihat kita, Allah yang mengawasi kita. Dan itu bagaimana merasa diawasi oleh Allah atau bersama dengan Allah ya gitu. Bahwa ma'akum aina ma kuntum ya. Maka kita juga dibiasakan berlaku ikhlas dalam saum tanpa perlu mengumumkan ya. Saya teh kersaum gitu. Enggak usah diumumin gitu ya gitu. Ya, kemudian si speaker gitu ya. Iya.
karena nilai keimanan yang meliputi keyakinan ma'iyatullah, keikhlasan, dan lainnya ini hendaklah tetap ada dalam bulan Syawal dan semakin meningkat dan meningkat lagi, bukan justru menipis ya atau hilang seketika. Allah telah memberikan kesempatan berupa satu amal khusus di bulan ini berupa saum Syawal ya, khusus nih ya. Juga bisa dimaknai dengan tool dalam rangka meningkatkan ibadah dan kualitas diri kita di bulan Syawal. Dan keistimewaan saum sunnah ya di bulan Syawal ini, kita diganjar dengan seolah-olah pahala 1 tahun penuh ya, jika kita mengerjakan saum 6 hari ya di bulan Syawal. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atbahu sitan min Syawal kama kana kasyamid dahr ya." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari bulan Syawal, maka ia seperti saum setahun penuh ya. Nah itu. Karenanya nih kita istiqomahkan dan juga tambah dengan 6 hari di bulan Syawal ini ya. Mungkin ada yang udah bila boleh dia mau turut-turut boleh, atau dia nantinya ya misalnya minggu ini 3 hari atau minggu depannya nanti dia 3 hari lagi ya jadi 6 tuh ya gitu. Yang penting 6 hari ya gitu di bulan Syawal. Ya sekarang udah pertengahan ya, masih ada setengahnya lagi lah di bulan Syawal. Nah itu ya, diantaranya saum 6 hari bulan Syawal ya. Dan ikhwatufillah, penurunan amal di bulan Syawal adalah hal yang seharusnya kita hindari. Bulan Syawal justru pernah menjadi bulan perjuangan yang amat menentukan bagi kaum muslimin. Itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Bulan Syawal kali itu merupakan bulan yang mendebarkan. Kaum muslimin dikeroyok dengan pasukan multinasional yang merupakan gabungan dari Quraisy, Ghatafan, dan lainnya. Karena itulah perang ini disebut dengan perang Ahzab ya. Nanti kalau kita baca surat Al-Ahzab ya gitu. Surat 33 ya. Setelah surah As-Sajdah ya. Dan sebelum surah Saba ya. Itu surah Al-Ahzab ya gitu. Surat 33. Yang artinya Al-Ahzab itu gabungan atau sekutu ya. Ya segala orang gitu ya. Gitu ya. Iran sekutuan anak saha gitunya. Nah itu. Tapi Iran ngepung Israel. Nah itu apa alasannya ya gitu. Ya, Iran ngepung Israel atau menyerang Israel apa alasannya? Bukan ya ini Iran berarti kan apakah kemenangan Islam atau apa, kan belum jelas ya, kita masih ini ya kronologisnya kan belum tahu. Ini jangan langsung kita mengatakan ini kemenangan atau belum ya, karena memang kita benar-benar ya di ini dengan media gitu ya, dimainkan dengan media gitu kan. Iran kan Syiah gitu, nah kita jadi gembira dengan Syiah menyerang Israel tuh ya, menyerang Israel, mengepung Israel. Nah itu ada apa sebenarnya ya gitu, kenapa kita gembira dengan Syiah gitu kan. Nah itu Syiah kan ya, kita tahu Syiah menjelek-jelekan para sahabat tuh ya,
Iya. Kemudian juga iya. Hmm. Kemudian Syiah yang berbeda akidahnya dengan kita, ya. Rukun imannya beda, rukun Islamnya beda. Nah, negeri Iran yang Syiah itu ya, kenapa kita gembira dengan penyerangan pada Israel? Nah, itu kumaha eta kronologisnya kan? Kan belum jelas kita nah ini. Jangan terlalu sesumbar lah gitu dalam bahasa namanya. Nah, itu. Ya di zaman dahulu juga sama ya. Hmm? Apa? Beda, Syiah mah syahadatnya beda, azannya juga beda ya. Jadi adanya itu saya juga pernah dengar, Pak. Pernah dengar azannya di jalan kampus, Pak. Iya, di nama Yuma Azaitun. Nah, di ini jalan kampus saya pernah dengar malah azannya itu ya. Ya secara sekilas ketika saya lewat ya ditambahan ashadu anna apa Ali waliullah ditambahan gitunya gitu. Ditambahan, Pak. Iya. Jadi kan udah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah ditambah asyhadu anna Ali waliullah tambahan, Pak. Masyaallah Syiah itu, Pak. Iya. Adanya itu sudah beda azannya, azannya gitu. Terus juga saya pernah lihat juga tuh ya ketika jalan kampus ya emang saya nggak sengaja sholat di sana ya gitu karena emang perjalanan gitu ya. Ya, ya jalan kampus ini itu ya yang dekat kali itu Syiah itu ya, cuman ya dia masih serumputan, Pak. Ya, masih serumputan. Insya Allah ya itu. Karenanya ini harus hati-hati ya kita dengan yang namanya media, Pak. Insya Allah medianya gampang sekali, Pak. Apalagi berkaitan dengan Palestina. Nah ini harus hati-hati ya gitu. Karena memang Palestina adalah darah daging kita, saudara kita Palestina itu ya gitu. Jangan sampai kita terlucuti dengan perang media juga tuh ya. Nah kembali lagi, maka saat itu juga di bulan Syawal itu ada perang Al-Ahzab ya. Juga ada perang Khandaq ya, yang berarti parit ya. Karena kaum muslimin menggunakan strategi yaitu membuat parit di sekeliling Madinah untuk bertahan dan terbukti efektif ya gitu. Jadi defense-nya itu dengan membuat parit ya gitu. Itu strategi mereka. Hingga pasukan Ahzab tidak bisa menyerang masuk Madinah. Penggalian parit atau Khandaq ini adalah kerja keras yang luar biasa. Persatuan kaum muslimin benar-benar dirasakannya di sana. Begitupun keimanan mereka dan doa-doa mereka yang khusyuk semakin mendekat kepada Allah ya. Ditambah dengan catatan kepahlawanan mulai dari Nuaim ya, sahabat Nuaim radhiyallahu anhu yang memecah belah pasukan Ahzab dan Bani Quraizoh yang berkhianat di belakang kaum muslimin sampai keberanian dan kecerdasan Huzaifah bin Al-Yaman yang menerobos perkemahan pasukan Quraisy untuk mencari informasi. Benar-benar peningkatan yang luar biasa pas ke Ramadan tentunya. Jadi jihadnya itu terlihat gitu. Ya, sayang sekali gitu ya kalau kita
sudah jihad di bulan Ramadan, tapi akhlak kita setelah Ramadan untuk banyak yang jahat. Banyak yang jahat lagi malah di bulan Ramadan ya gitu. Ya apa di pasca Ramadan ya, di luar Ramadan gitu. Ya. Padahal di bulan Ramadannya dia jihad ya. Tapi di pasca Ramadan dia jadi jahat. Masya Allah. Iya. Yang tadinya dia dermawan malah jadi pelit ya di pasca Ramadan itu ya. Masya Allah. Nah ini ya, bagaimana keimanan kaum muslimin sejak saat itu ya. Lalu Allah menolong kaum muslimin dengan menurunkan angin topan dan perandakan perkemahan pasukan Quraisy. Itulah contoh betapa bulan Syawal tidak sepantasnya membuat ibadah dan kualitas diri kita turun ya. Justru seharusnya sesuai dengan makna Syawal itu sendiri, yaitu peningkatan ya. Dengan berupaya istiqomah serta meningkatkan kualitas ibadah dan kualitas diri kita. Nah, itulah demikian bagaimana istiqomah di bulan Syawal ya. Tentunya semoga kita bisa menetapi apa-apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan agar kita meningkat lagi di bulan Syawal ini ya. Akan kualitas takwa yang lebih baik dan juga kualitas diri yang lebih baik, insyaallah. Nah itu sudah setengah dua ya, nggak kerasa ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di hari Senin ya. Ya, pada sholat zuhur ya. Barakallahu fikum walafu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf pada salah kata maupun salah ucap ya, atau salah lafaz ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka wa taqwa afaf walghina. Jamqul qulub sabit qalbi dini sarif qalbi ala taatik. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.